Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Prospek Agroforestry dalam Landscape REDD+ di Afrika. Jurnal ini diambil dari jurnal Environmental Sustainability. Poin-poin pembahasan yang akan kita bahas: pertama, pengantar; yang kedua, kapan agroforestry menjadi bagian dari REDD+; yang ketiga, ketika agroforestry bukan hutan tetapi melengkapi strategi REDD+; agroforestry sebagai strategi untuk menghindari deforestasi; kemudian agroforestry sebagai strategi untuk menghindari degradasi; dan implikasi untuk implementasi REDD+, kebijakan dan penelitian di Afrika. Pengantar. Dalam 5 tahun terakhir, harapan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan adalah program REDD+. Program ini diharapkan bisa menjadi game changer utama untuk hutan tropis, namun tantangannya adalah lambatnya kemajuan dalam konsep operasi nasionalisasi. REDD+ menyarankan suatu mekanisme di mana negara-negara dihargai untuk menjaga hutan dan mengurangi emisi dari hutan. Yang disepakati dengan rincian masih dalam pembahasan di dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim atau UNPEC. Program ini menggabungkan mengurangi degradasi emisi, konservasi cadangan karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon hutan. Bergantung pada konsep hutan sebagai elemen penentu ruang lingkupnya, pada prinsipnya REDD+ harus bersifat sukarela, berbasis kinerja atau terukur, dapat diverifikasi, adil merata, dan diharapkan menghasilkan manfaat tambahan yang berkelanjutan seperti konservasi keanekaragaman hayati. Sementara beberapa penggunaan lahan telah memiliki tempat khusus di UNPEC seperti hutan, pertanian, aforestasi, dan reboisasi. Tetapi agroforestry belum memiliki tempat yang menonjol meskipun sudah terbukti manfaat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Kurangnya rumah yang jelas untuk agroforestry di dalam UNPEC bisa menjadi keuntungan atau bahkan kerugian, di mana keuntungannya memungkinkan fleksibilitas untuk mengambil manfaat dari berbagai mekanisme, dan kerugiannya misalnya resiko yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam salah satu mekanisme. Sementara agroforestry memiliki potensi yang luar biasa dalam REDD+. Selanjutnya, kaitan antara agroforestry dan opsi REDD+. Kaitannya adalah di mana sebenarnya agroforestry ini sebagai bagian dari REDD+ punya opsi di mana dapat meningkatkan stok karbon dan konservasi cadangan karbon agroforest, dan salah satu mekanismenya REDD+ secara langsung menargetkan dan memberikan kompensasi untuk karbon di agroforest. Agroforest sebagai opsi strategis untuk mengatasi deforestasi yang berlanjut dapat dilakukan dengan cara mengurangi emisi dan degradasi hutan, dan itu dapat diaplikasikan dengan mekanisme pengembangan pertanian kayu bakar dan intensifikasi diversifikasi keberlanjutan. Pertimbangan untuk agroforestry dalam REDD+ tetap ada pertimbangan di tingkat nasional dan subnasional. Salah satu dokumen yang harus dipersiapkan dalam pengajuan REDD+ adalah dokumen khusus rencana persiapan kesiapan RPP, dokumen rencana strategis utama untuk hutan tropis atau subtropis, dan beberapa pengajuan lainnya. Secara total 11 kesiapan REDD, persiapan paket RPP milik Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Demokrat Republik Kongo, Ethiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Tanzania, dan Uganda sedang ditinjau. Di hampir semua negara yang ditinjau, agroforestry telah disebutkan sebagai bagian dari strategi yang dirancang untuk mengatasi pertanian pendorong deforestasi. Sekitar 40% negara memiliki setidaknya 2 opsi strategi REDD+ berbasis agroforestry. Lalu kapan agroforestry menjadi bagian dari REDD+? Salah satunya, banyak sistem warna tani dapat menjadi bagian dari REDD+, mengingat definisi hutan saat ini dalam UNPEC. UNPEC sebagai bagian dari protokol Kyoto menyatakan hutan adalah luas minimum 0,05 sampai 1 hektar dengan didominasi oleh pohon atau tingkat stalking yang setara. Lebih dari 10 sampai 30%
pepohonan berpotensi mencapai ketinggian minimum 2-5 meter pada saat tertentu. Ketika agroforestry dianggap sebagai REDD+, maka pengolahan berkelanjutan hutan agroforest, peningkatan cadangan karbon di dalam hutan-hutan ini akan menghindari degradasi. Sistem ini menjadi lebih menguntungkan. Dengan sistem monotrip dengan lebih sedikit karbon dapat memenuhi syarat tindakan dalam REDD+. Ketika agroforestry bukan hutan tetapi melengkapi strategi REDD+. Ketika sistem agroforestry tidak memenuhi syarat sebagai hutan karena mereka tidak memenuhi ambang tutupan hutan dan tinggi pohon yang dibutuhkan, kemudian Wanatani masih tetap dapat menjadi strategi untuk pendekatan dan mengatasi pendorong deforestasi. Pertama, dengan berpotensi menghindari deforestasi melalui intensifikasi berkelanjutan atau land sparing dan diversifikasi. Kedua, dengan mengurangi emisi dari degradasi hutan melalui peningkatan produksi dari kayu pertanian dan kayu bakar terutama di Indonesia. Contoh akses terbatas ke hutan atau pasokan terbatas di hutan akses terbuka. Agroforestry sebagai strategi untuk menghindari deforestasi. Hipotesis pertahanan atau intensifikasi menyarankan proses berikut. Pertama, investasi dilakukan di pertanian yang menghasilkan peningkatan produktivitas persatuan luas melalui peningkatan input dan teknologi yang lebih baik. Setelah intervensi ini memungkinkan pasokan makanan yang cukup, bahan bakar dan serat, lebih sedikit lahan hutan akan ditebang untuk pertanian. Dengan demikian, membebaskan lebih banyak lahan hutan dari keberadaannya ditebang atau konservasi. Agroforestry telah terbukti menjadi salah satu kegiatan intensifikasi berkelanjutan di Afrika dengan dampak besar pada kesuburan tanah dan peningkatan produktivitas melalui pohon-pohon pengikat nitrogen serta dengan manfaat besar bagi keanekaragaman hayati. Intensifikasi berkelanjutan memberikan peluang penyebaran tenaga kerja yang menguntungkan. Agroforestry sebagai strategi untuk menghindari degradasi. Kayu bakar, arang, dan kayu telah didokumentasikan sebagai pemicu garis depan degradasi hutan di beberapa negara dan sampai sebatas tertentu merupakan pendorong deforestasi pada khususnya negara hutan kering di Afrika. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas kayu dan kayu bakar di lahan pertanian kemungkinan akan meringankan tekanan hutan dari meningkatnya permintaan kayu bakar dan kayu. Produksi kayu dan kayu bakar di lahan pertanian dapat menghindari kebocoran perpindahan kegiatan seperti penebangan dan ekstraksi arang dan tenaga kerja dari area proyek dari upaya perlindungan hutan. Analisisnya Meporit dan Lambin menunjukkan bahwa di negara skala peningkatan bersih dalam area hutan dikaitkan dengan meningkatnya ketergantungan pada jejak pertanian eksternal. Kira-kira 50% dari luas hutan yang diperoleh merupakan indikasi dari efek yang dapat diharapkan di skala subnasional. Implikasi untuk implementasi REDD+ kebijakan dan penelitian di Afrika. Satu alasan tambahan untuk mengadopsi agroforestry sebagai bagian dari strategi REDD+ adalah potensi relatifnya untuk menghasilkan manfaat pembangunan non-karbon dan berkelanjutan. Dalam praktiknya di tingkat subnasional, agroforestry telah digunakan dalam 20 tahun terakhir sebagai strategi atau pendekatan untuk mengatasi deforestasi dengan terintegrasi proyek konservasi dan pengembangan dalam proyek-proyek subnasional REDD+ yang muncul dengan beberapa tingkat kesuksesan. Namun, teknis kebijakan dan tantangan ekonomi tetap ada. Tantangan teknis meliputi bahkan tanaman berkualitas baik untuk spesies yang diinginkan sulit, terbatas pemahaman agronomis tentang pengelolaan naungan optimal dalam agroforestry intensif dan beragam sistem dan pemasaran produk. Dan tantangan ekonomi serta kebijakannya yakni hak atas tanah, pohon dan karbon yang tidak jelas, infrastruktur pasar yang buruk, menunggu lama periode untuk pemulihan investasi terkadang hingga 3 tahun, dan kekurangan tenaga kerja. Fitur agroforestry sebagai dimensi yang menonjol intensifikasi berkelanjutan di Afrika saling melengkapi. Tindakan kebijakan penelitian mungkin diperlukan untuk memungkinkan pencapaian potensi penuhnya di tingkat nasional dan subnasional. Untuk meningkatkan kontribusi kepada REDD di tingkat bentang alam sangat penting untuk dipahami, menuntut dimensi, dan menggunakan perencanaan yang lebih baik. Pendekatan di mana tanah dibagi antara agroforestry, hutan lindung, dan penggunaan lahan lainnya dengan jelas dan aturan yang disepakati untuk manajemen.
Jadi kesimpulannya adalah agroforest dan wanatani dapat